Hey guys, this is Firstian Dimas. Kalau kalian sebelumnya nggak tahu, aku itu orangnya suka banget sama hal yang berbau dengan teknologi. Teknologi yang aku maksud di sini tuh seperti gadget dan sejenisnya ya. Di video kali ini aku mau nunjukin ke kalian beberapa gadget terfavoritku yang bisa dibilang hampir setiap hari aku pakai. So let's check it out. Yang pertama kita mulai dari Bluetooth speaker. Untuk Bluetooth speaker di sini aku pakai Anker Soundcore 2. Aku pilih speaker ini karena bentuknya itu kecil, praktis, suaranya bagus, ada 2 speaker dan 1 pasif radiator subwoofer, dan juga sudah IPX7 water and dust resistant. Sejauh ini aku puas sama Bluetooth speaker ini. Selain buat dengerin musik, speaker ini juga enak dipakai untuk nonton Netflix. Suaranya tetap nendang meskipun bentuk speaker ini tuh kecil. Lanjut ke gadget yang kedua, di sini ada kameraku yang sudah berjasa sejak 2016. Ini adalah kamera Sony A6300. Kameraku satu-satunya dan masih berfungsi dengan sangat baik sampai sekarang. Aku suka kamera ini karena menurutku kamera ini tuh bisa dibilang salah satu kamera yang future proof. Fitur S-Log Profile, 4K 30fps video recording, 1080p 120fps video slow motion, bikin kamera ini tetap bisa diandalin kualitas videonya walaupun sudah dipakai dari 4 tahun yang lalu. Sekarang kita lanjut ke gadget yang ketiga. Di sini ada TWS yang selalu aku pakai untuk dengerin musik ataupun Netflixan di cafe. Yap, ini adalah Viata Airboom Phantom. TWS yang sudah pernah aku review di videoku sebelumnya. Aku nggak akan jelasin detail lagi soal TWS ini ya karena video reviewnya sebelumnya kan sudah pernah aku buat. Yang mau aku kasih tahu ke kalian kalau Viata itu nggak cuma punya Airboom Phantom ini aja. Tapi ada juga gadget lain seperti Airboom Pro, Flyboom 2, Flyboom X2, dan Fitme Spectre. Airboom Pro ini TWS yang bentuknya kapsul, bahannya plastik rubbermatte, pakai Bluetooth versi 5.0, dan diklaim bisa playtime sampai 16 jam. Experience-ku pakai TWS ini menyenangkan, walaupun memang dari segi kualitas suara nggak sebagus Airboom Phantom. Kekurangan yang paling kerasa menurutku itu ada di perbedaan volume dan kualitas suara yang lumayan signifikan antara penggunaan di Android dan iOS. Jujur aja overall TWS ini jauh lebih cocok dipasangkan dengan Android. Untuk Flyboom 2 dan X2 ini sama-sama headset yang dibuat khusus untuk kalian yang suka olahraga. Cuma yang paling terlihat beda itu kalau Flyboom 2 ada neckband untuk dikalungin di leher, sedangkan untuk Flyboom X2 nggak ada. Alias hanya kabel aja yang ngegantung ke leher. Tapi keduanya sama-sama punya ear tips wings untuk digantungin ke telinga. Dari segi fitur hampir sama aja, cuma untuk Flyboom X2 punya playtime musik yang lebih lama, yaitu 15 jam. Sedangkan Flyboom 2 cuma mampu 6-8 jam musik playtime. Untuk kualitas suara kurang lebih karakter suaranya sama. Dan untuk Fitme Spectre ini adalah smartwatch dari Viata. Bahan jamnya itu terbuat dari zinc alloy, layar LCD-nya itu touchscreen berukuran 1,3 inch, ada heart rate sensor di bagian bawahnya, dan strapnya dapat 2 di paket penjualannya. Dari segi fitur, Fitme Spectre ini juga termasuk lengkap. Waktu standby-nya tuh diklaim bisa sampai 20 hari, prosesor yang digunakan juga baik, bikin UI-nya tuh jadi smooth. Bisa dipakai nerima notif HP, baca chat WhatsApp, ngontrol musik, remote control kamera HP, nerima telepon, banyak opsi watch face, sudah IPX8 waterproof. Wah, pokoknya banyak banget dah fiturnya yang bikin kita dimanjain dan jadi males mau ngelirik ke smartwatch lain. Oke, kita sekarang lanjut lagi ke gadget favoritku yang keempat, yaitu HP-ku. Ini adalah iPhone 11 biasa, bukan yang Pro. Aku pilih yang base model karena aku sadar dengan kebutuhanku akan sebuah smartphone. Se-advance-nya user smartphone, pada akhirnya daily usage-nya pun akan sama aja. Instagram, WA, YouTube, e-commerce, all shop, dan sejenisnya. Hanya di kondisi-kondisi tertentu aja kemampuan dari si smartphone ini benar-benar dimaksimalin. Seperti contohnya untuk bikin video sinematik, untuk fotografi, untuk video dan foto editing, setidaknya itulah caraku memaksimalkan potensi dari HP ini. Kalau kalian berkenan, aku mau kasih pandanganku sedikit ya. Menurutku worth it atau enggaknya sebuah HP itu bukan perkara kalian itu harus pakai HP yang paling mahal. Tapi gimana caranya kalian itu bisa memahami akan kekurangan dan kelebihan HP kalian, dan selain itu kalian juga harus bisa memaksimalkan potensi dari HP kalian. Karena menurutku di era yang sekarang ini nggak melulu lagi soal sanggup apa enggak ya aku beli gadget itu, tapi yang lebih tepat itu kita layak apa enggak ya pakai gadget itu, berkaca dari kebutuhan dan pemahaman kita akan gadget tersebut. Karena ya gadget itu sekarang pinter-pinter pak, usernya aja yang sering malas dan makainya ya gitu-gitu aja.
Jadi ya alangkah bijaknya kalau kita tuh sebagai user harus tetap sadar sama kebutuhan, tapi kita juga harus tetap adaptasi sama perkembangan teknologi. Yuk langsung aja sekarang kita lanjut ke gadget yang kelima, atau yang terakhir yaitu laptopku. Ini adalah laptop Asus ROG Zephyrus G14, yang dimana sebelumnya itu aku pakai MSI GE63 8RE. Aku switch ke ROG G14 karena aku butuh laptop yang spesifikasinya lebih powerful lagi untuk editing, better experience untuk gaming, body yang lebih ringkas dan tipis, desain yang lebih simpel dan elegan, layar yang warnanya lebih akurat, dan juga punya inovasi anti-mainstream yang sabi banget untuk dipakai flexing. Laptop ini punya spesifikasi yang sadis dengan form factor yang sangat compact. Prosesor AMD Ryzen 9 4900HS lebih kencang daripada Core i9 9th Gen dengan konsumsi daya yang lebih rendah. Otomatis selain tetap kencang, tapi juga sekaligus irit listrik dan baterai. Grafis Nvidia RTX 2060 Max Q6 GB sudah bisa main hampir semua game-game AAA kekinian dengan settingan rata kanan. Laptop ini pakai prosesor HS dan grafik Max-Q yang dimana ini dilakukan demi mengoptimalkan daya dan juga suhu dari laptop ini mengingat form factornya itu yang kecil dan tipis. Dan yang mau aku mention terakhir yaitu Anime Matrix display-nya. Mungkin pandangan setiap orang akan beda soal fitur yang satu ini. Tapi menurut perspektifku pribadi, fitur ini bukan sekedar gimmick, tapi lebih ke inovasi, keunikan, dan juga jadi sebuah karakter untuk ROG G14. Anime Matrix ini bener-bener customizable, jadi sisi unik dan anti-mainstreamnya bener-bener kerasa. Mengingat fitur ini hingga saat ini hanya eksklusif ada di ROG G14. Jujur aja aku pengen banget bahas laptop ini lebih dalam dan bikin video khususnya, biar aku bisa sharing ke kalian soal pendapatku dan alasanku lebih jauh soal laptop ini. And that's it. Aku harap kalian bisa menikmati dan memahami apa yang aku sampaikan dari tadi. Semoga bisa diambil manfaatnya dan mohon maaf kalau masih ada kekurangan dan salah kata. I'm Firstian Dimas, have a good day.